Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan sama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu bersaksi, dan benarlah kesaksiannya. Ia pun tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tak pulang kau. Kematian itu menguntungkan orang hidup. Para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, saya teringat dengan ucapan dari Romo Deni yang pernah saya ungkapkan waktu itu ketika beliau berkhotbah di misa 40 hari mamanya Pak Anton Wangge. Kematian itu menguntungkan orang hidup. Ketika membaca tentang Yesus yang sudah mati, dan itu menjadi alasan untuk kakinya tidak dipatahkan, saya rasa ini menguntungkan. Karena dalam Injil kita mendengar, ketika mau hari raya Paskah, orang-orang yang digantungkan di salib itu harus segera dimatikan, supaya tidak mengganggu perayaan Paskah. Maka langkah yang dibuat untuk membuat mereka cepat-cepat mati dengan patahkan kakinya. Dan orang-orang yang disalibkan bersama Yesus sukses dipatahkan kakinya karena mereka belum mati. Tapi begitu sampai kepada Yesus, mereka melihat Yesus sudah mati, maka batallah kaki Yesus dipatahkan. Karena itu seorang prajurit menikam lambungnya. Untuk Yesus sendiri ini sebuah keberuntungan, karena dengan dia mati lebih cepat, kakinya tidak dipatahkan. Dan juga menjadi sangat beruntung untuk kita yang percaya kepada Yesus, karena kalau saja Yesus belum mati dan kakinya dipatahkan, maka lambungnya tidak ditombakin. Justru karena Yesus sudah mati, kakinya tidak dipatahkan, lambungnya ditikam. Dan itulah keberuntungan untuk kita, karena justru dari lambung itulah darah dan air mengalir untuk membasuh dosa dan kesalahan kita. Kematian menguntungkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa harus lambung yang ditikam? Karena disitulah hati itu berada. Bicara tentang kasih,
kita harus kembali ke di mana kasih itu berada. Kasih itu ada di hati. Dan kalau bicara tentang kasih terhadap kita oleh Tuhan, maka memang itu harus mengalir dari hati. Dan seperti yang pernah saya katakan, hati akan tetap tertutup dan tidak mengalirkan darah kalau tidak dilukai. Maka harus dilukai dengan ditombakin supaya darah itu mengalir. Karena itulah yang menyelamatkan. Darah Yesus yang lahir dari hati. Hari ini kita merayakan hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Justru hati itu kudus karena ada Tuhan di dalamnya. Dan karena ada Tuhan di dalamnya, hati itu mengalirkan darah yang menguduskan kita. Untuk apa? Pertama dan utama, menyucikan kita dari dosa dan kesalahan. Yang kedua, untuk memberikan sinyal dan kesadaran kepada kita bahwa cinta sejati itu harus sampai hati terluka. Kalau tidak sampai hati terluka, maka kesejatian cinta tidak akan lahir dari hati. Itulah kenapa kemudian John Powell berani berbicara tentang cinta sejati harus sampai hati terluka. Bapak Ibu, tidak ada di antara kita yang hatinya tidak terluka, entah karena apapun. Secara organis atau secara biologis, hati kita bisa terluka karena kalau lambungnya parah, maka lari ke lever. Dan ternyata saya baru mengerti kematian Paman Bagie untuk memberikan arti yang lebih mendalam tentang arti lambung untuk kehidupan. Ternyata beliau punya lambung itu luka, ada pendarahan, dan ketika dia mau hendak dioperasi, justru saat itu dia meninggal, dan meninggalnya itu tidak terduga. Kata Andre, begitu tarik nafas panjang yang seperti biasa dia lakukan, karena biasanya menarik nafas sambil menahan sakit, justru itulah nafas terakhir. Mati itu begitu sederhana. Tapi untuk kita maknanya, Bapak Ibu, hati-hati dengan sakit lambung. Dan kata orang kesehatan, lambung itu terutama sakit karena stres, banyak makan hati. Orang yang stres gampang mah. Orang yang sering mah akan terluka lambungnya. Dan kalau lambung sudah terluka, ya seperti Paman Bagio bisa terjadi. Jadi jangan main-main dengan luka di lambung. Tapi sebenarnya untuk kita tidak perlu takut. Kenapa? Kita punya Yesus yang juga lambungnya terluka demi cinta. Sehingga seringkali saya mengatakan, kalau hati kita terluka karena kita mengasihi Tuhan dan gereja, itu baru top. Tapi kalau hati terluka hanya karena masalah percintaan, itu tidak ada artinya apa-apa. Karena itu hanya dinikmati oleh 1-2 orang. Tapi kalau karena kasih untuk Tuhan dan gereja, itu yang melahirkan rahmat. Yang kemudian sering saya bilang, jadi pengurus KBG, jadi pengurus lingkungan, jadi DPP, jadi suster, jadi pastor, ketika kita banyak makan hati karena tingkah umat, tapi kita mau loyal dan total untuk mengabdi Tuhan dan gereja, itulah pengorbanan. Jadi jangan kemudian harus mundur karena sering disakiti dan sering makan hati dalam pelayanan. Yesus punya hati sudah lebih sakit daripada kita. Tapi kalau kita bisa sakit hati karena kita mau loyal dan total untuk kerajaan Allah dan gereja, tidak usah takut. Nanti kita mati, surga ada di genggaman kita. Tapi kalau kita sakit hati terus karena pekerjaan, karena masalah-masalah lain, dan itu yang membuat kita jarang dan langkah ke gereja, ya memang makan hati bodoh namanya. Beberapa hari lalu saya selalu mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, kelelahan yang paling lelah adalah perasaan, masalah perasaan. Dan itu berarti masalah hati. Karena masalah perasaan tidak bisa diobati dimanapun. Dan justru Yesus itu mengerti betul perasaan kita. Dia tahu tidak ada obatnya di rumah sakit dan tidak ada dokter spesialis perasaan. Makanya dia bilang apa? Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu memikul beban hidup.
Aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan bebanmu pun ringan. Dan Yesus itu rela terluka hatinya untuk mengobati luka hati kita. Maka pekerjaan yang paling mudah sebenarnya, kalau merasa hati terluka karena beban pelayanan, datanglah mengadu kepada Yesus. Nanti darah yang mengalir dari hati Yesus akan membalut hati kita. Yang penting percaya. Saya pribadi merasakan sering makan hati juga. Misalnya sekarang aja saya makan hati. Ini Komsos ini dari dulu saya bilang, kalau hari raya datang 15 menit sebelum jam. Mana mereka mau? Waktu hari raya Tubuh dan Darah Kristus error lagi karena mereka datang mepet. Tadi itu waktu mau misa jam 11 baru Mario chat, Romo perlu live. Otaknya taruh di mana? Misa jam 11 baru tanya. Ini bukan anak kecil ini. Jadi saya tuh banyak makan hati hari ini sudah karena Komsos ini. Sudah dari waktu itu. Tapi ya sudahlah. Ini juga tadi error. Ini kan bukan anak kecil semua. Sudah besar, sudah diingatkan. Dan masih ada banyak contoh di mana sering makan hati. Kenapa? Orang tidak peduli, orang tidak respon. Tapi makan hati karena demi kerajaan Allah, itu akan selalu membahagiakan, itu akan selalu mendatangkan rahmat. Bapak Ibu pasti banyak yang tidak tahan makan hati untuk melayani di gereja. Pak Denny pasti tahu bagaimana makan hatinya menjadi seorang katekis, Pak Wardi dan mereka semua yang melayani di gereja, Pak John, mereka mengurusi keluarga. Kita mau menyelamatkan keluarga, tawarin ikut weekend MA, mana mau peduli, pasti makan hati, padahal kita mau maksudnya baik. Tapi kalau kita makan hati karena itu, tidak usah takut. Ada hati Yesus yang terluka yang akan mengobati dan mengalirkan rahmat untuk kita. Terus berjalan. Apa kata Santo Paulus dalam bacaan kedua? Aku menderita demi mewartakan Injil. Tapi aku bersyukur karena Tuhan memakai saya untuk mewartakan kasih-Nya kepada dunia. Kasih Yesus itu panjang dan lebar, tidak bisa diukur. Dan kasih Allah itu memang tidak bisa diukur panjang dan lebar. Dalam bacaan pertama, kitab Nabi Hosea berbicara tentang Tuhan yang murka terhadap umat Israel. Tapi ia membatalkan murkanya itu karena ia merasa Allah itu harus punya kasih. Jadi dia batalkan rencana untuk memarahin umat Israel karena dia merasa Allah itu harus punya kasih. Dan itulah yang melembutkan hati kita. Dan ada kata-kata yang menarik dari kitab Hosea yang baik untuk kita maknai. Tali kesetiaan diikat dalam kasih. Kita membayangkan tali. Tali itu berfungsi untuk mengikat. Dan tali itu kesetiaan dan diikat dalam kasih. Maka kasih dan kesetiaan itu berjalan seiring sejalan seperti mobil dan bensin. Bahkan Nabi Yeremia itu pernah melukiskan kasih dan kesetiaan itu berpelukan. Kasih dan kesetiaan itu berpelukan. Mungkin tadi ada yang ikut misa penguburannya Paman Bagir. Kita berbicara tentang beliau adalah simbol kesetiaan. Setia mengabdi kepada gereja, setia mengabdi kepada istri walaupun istrinya cerewet, setia mengabdi kepada anak-anak walaupun anak-anak banyak bikin dia makan hati. Tapi tidak ada kesetiaan tanpa didasari oleh kasih. Orang yang setia pasti ada kasih di hatinya. Orang yang tidak setia tidak ada kasih di hatinya. Sebaliknya, orang yang mengatakan mengasihi harus setia. Kalau kita bilang kita mengasihi tapi kalau kita tidak punya kesetiaan, itu juga bohong. Karena kasih dan kesetiaan itu seperti dua sisi mata uang yang sama-sama penting dan berguna. Yesus mengasihi Tuhan Bapanya. Yesus mengasihi kita. Itulah kenapa dia setia sampai mati di kayu salib. Dan setia sampai lambungnya ditombakin, hatinya dilukain. Karena kasih dan setia. Bapak Ibu, sejauh mana kasih dan kesetiaan kita kepada Allah? Sejauh mana kasih dan kesetiaan kita kepada gereja? Sejauh mana kasih dan kesetiaan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Hati Yesus terluka untuk menunjukkan cinta sejati kepada kita. Demikian juga kita harus rela dilukai hati kita.
kalau memang kita betul mengasihi Tuhan, mengasihi gereja, mengasihi sesama. Semoga Tuhan memberkati.